teman-teman, kami dari kelompok 2, mata kuliah akuntansi keuangan 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerangka kerja yang mendasari laporan keuangan. Saya Radian Safira. Saya Maria Sulasti Bahagia. Saya Filomena Yunita Cenora. Saya Yonas Afrino. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual adalah suatu sistem inheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual terdiri dari adanya tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, elemen-elemen laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran laporan keuangan serta penyajiannya. Mengapa kerangka kerja konseptual perlu digunakan? Karena kerangka kerja konseptual itu diperlukan untuk mengumumkan lebih banyak standar yang berguna dan konsisten di masa yang akan datang. Masalah-masalah praktis yang baru muncul sehingga dapat dengan cepat dipecahkan dengan referensi kerangka teori dasar yang sudah ada. Yang kedua, upaya FASB atau Financial Accounting Standard Board untuk membangun kerangka kerja konseptual. Perkembangan kerangka kerja konseptual pada tahun 1976, FASB telah menerbitkan 6 Statements of Financial Accounting Concepts yang berhubungan dengan pelaporan keuangan entitas bisnis, yaitu yang pertama SFAC nomor 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, yang menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi. Yang kedua, SFAC nomor 2, Qualitative Characteristic of Accounting Information, yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat. Yang ketiga, SFAC nomor 3. Yang SFAC nomor 3 ini adalah Elements of Financial Statements of Business Enterprises, yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. Yang keempat, SFAC nomor 5, Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises. Di sini yang menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi apa yang biasanya harus dimasukkan dalam laporan keuangan, dan kapan waktunya. Yang kelima, SFAC nomor 6, Elements of Financial Statements. Di sini yang menggantikan SFAC nomor 3 dan memperluas lingkup SFAC nomor 3 dengan memasukkan organisasi-organisasi nirlaba. Yang keenam, SFAC nomor 7, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements, yang memberikan kerangka kerja bagi pemakaian arus kas masa depan yang diharapkan. Yang berikut dan C, tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi. Yang pertama, yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi. Yang kedua, kredit untuk membantu investor yang ada dan potensial. Kredit yang ada dan potensial serta pemakaian lainnya dalam penilaian jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang ketiga, tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahan di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan dimulai dengan lebih banyak berfokus pada informasi yang berguna bagi para investor dan kreditor dalam membuat keputusan. D. Unsur-unsur dalam pelaporan keuangan. Salah satu aspek penting dari proses pengembangan, struktur teoritis dan unsur-unsur dasar, basic element, atau definisi yang akan dimasukkan ke dalam struktur. Yang pertama, aktiva. Untuk mengetahui manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan sebagai hasil dari transaksi-transaksi. Yang kedua, kewajiban. Pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban berjalan sebuah perusahaan tertentu. Yang ketiga, ekuitas.
Kepentingan residu dalam aktiva sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban ekuitas merupakan kepentingan kepemilikan. Yang keempat, investasi oleh pemilik. Kenaikan aktiva bersih sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh transfer suatu yang bernilai dari perusahaan lain kepada perusahaan tersebut untuk mendapatkan atau kenaikan kepentingan kepemilikan atau ekuitas di dalamnya. Yang kelima, distribusi kepada pemilik. Penurunan aktiva bersih sebuah perusahaan yang diakibatkan oleh pemindahan aktiva, penyediaan jasa, atau menciptakan kewajiban oleh perusahaan kepada pemilik. Keenam, laba komprehensif. Perusahaan ekuitas atau aktiva bersih sebuah perusahaan selama satu periode yang dilibatkan oleh transaksi dan kejadian lain yang bukan bersumber dari pemilik. Yang ketujuh, pendapatan. Arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban atau kombinasi dari keduanya selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau beban sentral perusahaan. Yang kedelapan, beban. Arus keluar atau penggunaan lainnya atas aktivitas sebuah perusahaan atau terjadinya kewajiban. Kesembilan, keuntungan. Kenaikan ekuitas sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral atau insidental dan dari semua transaksi serta kejadian lainnya dan situasi yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode, kecuali berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Yang ke-10, kerugian. Penurunan ekuitas sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh transaksi hiperheral atau insidental dan dari semua transaksi serta kejadian lainnya dan situasi yang mempengaruhi perusahaan selama satu periode, kecuali berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. Berikutnya, asumsi-asumsi dasar akuntansi. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi. Artinya adalah aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Dan kata lain, aktivitas entitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya. Yang kedua, asumsi kelangsungan hidup, yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. Kebijakan penyusutan dan amortisasi hanya dapat dibedakan jika kita mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki usia panjang. Yang ketiga, asumsi unit moneter. Artinya bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi. Yang keempat, asumsi periodisitas, yaitu cara yang paling akurat untuk mengukur hasil operasi perusahaan dengan mengukurnya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Berikut prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis, yaitu mewajibkan sebagian besar aktivitas dan kewajiban diperlukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan umumnya diakui jika yang pertama telah direalisasi atau dapat direalisasi. Yang kedua, telah dihasilkan. Yang ketiga, prinsip penandingan. Dalam mengakui beban pendekatan yang dipakai adalah biar beban mengikuti pendapatan. Beban diakui bukan pada saat upah dibayarkan atau ketika pekerjaan dilakukan atau pada saat produk diproduksi, tetapi ketika pekerjaan atau jasa atau produk secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimaksudkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian grade of penilaian. Dampak kendala terhadap laporan akuntansi. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan merupakan setiap keadaan di mana tidak mungkin terwujudnya kondisi terbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan
ada 3 hal yang menyebabkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan BLU atau BLUD yang terjadi dalam laporan keuangan. Yang pertama, materialitas. Materialitas merupakan ambang batas salah saji informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah termasuk laporan keuangan dari BLU atau BLUD idealnya memuat segala informasi. Namun, laporan keuangan tersebut hanya diwajibkan untuk memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Yang kedua, pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan dari informasi seharusnya melebihi dari biaya penyusunan. Oleh karena itu, laporan keuangan BLU atau BLUD tidak seharusnya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Yang ketiga, keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Keseimbangan karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antara karakteristik dalam berbagai kasus berbeda-beda, terutama antara relevan dan keandalan. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat dari kelompok kami tentang kerangka kerja yang mendasari laporan keuangan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Terima kasih. Terima kasih.